stansahaka fansahu. Apabila ya saudara muslim tersebut meminta kepada Anda ya meminta nasihat kepada Anda fansahu, maka berikanlah kepada dia nasihat. Nah, perlu kita ketahui di sini ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksudkan nasihat di sini itu lebih luas maknanya daripada wejangan atau petuah yang kita pahami atau nasihat yang kita pahami dalam bahasa kita ya. Jadi kalau kita pahami bahwa nasihat yang dimaksudkan di sini adalah nasihat seperti yang kita pahami selama ini, yaitu petua atau nasihat, maka ini maknanya terlalu sempit ya. Karena ada beberapa banyak kata-kata dalam bahasa Arab ketika kita bawa kepada bahasa kita, maka maknanya jadi sempit. Seperti misalnya kata nasihat dalam agama kita ya. Kata nasihat dalam agama kita sekali lagi bahwa terkadang maknanya lebih luas daripada yang kita fahami selama ini ya. Maka ketika di sini dikatakan wa idzastansahaka, apabila dia meminta nasihat kepadamu fansahu, maka nasihatilah dia. Bukan kita batasi maknanya hanya nasihat sebagaimana yang kita pahami bahwa tolong dong nasihati saya gitu loh, apa yang saya harus lakukan, bukan hanya sekedar itu saja ya. Karena dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab bahwa definisi daripada nasihat itu ya secara istilah atau secara terminologi ya, secara istilah bahwa iradatul khair lil mansuhi lahu ya. Jadi menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati, itulah maknanya nasihat ya. Jadi iradatul khair lil mansuhi lahu, jadi menginginkan kebaikan, kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita yang kita maui nasihati tersebut, itulah yang disebut sebagai nasihat ya. Makanya kalau kita maknai nasihat itu secara sempit seperti yang kita pahami selama ini, maka kalau kita pahami hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat ya. Kata Rasulullah di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda ad-dinun nasihat ya, agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya, kulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, buat siapa nasihat itu ya wahai Rasulullah SAW? Maka kata Rasulullah SAW, lillah, yang pertama bagi Allah, kemudian yang kedua wali kitabihi ya, kemudian yang ketiga wali rasulihi, kemudian yang keempat adalah wali a'immatil muslimin, kemudian yang kelima wa ammatuhum ya. Coba kita lihat, Rasulullah bersabda nasihat itu bagi Allah, kemudian bagi kitabnya, kemudian bagi rasulnya, kemudian bagi pemimpin kaum muslimin, kemudian rakyat pada umumnya. Nah, kalau kita katakan bahwa nasihat itu untuk Allah ya, ketika kita memaknai seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, maka kita kita terjatuh kepada kekufuran ya. Karena kalau kita nasihati Allah Subhanahu wa taala, itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala punya apa? Punya kekurangan. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maka kita tidak bisa katakan di sini, tidak bisa maknai, tidak bisa artikan di sini bahwa nasihat itu bagi Allah seperti yang kita pahami. Jadi maknanya lebih luas daripada itu. Apa maksudnya? Nasihat itu bagi Allah ya, maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula seterusnya, nasihat bagi kitabnya. Apakah kita mau menasihati Al-Quran? Yang ada Al-Quran menasihati kita. Ya, yang kita lakukan nasihat terhadap Al-Quran itu adalah dengan apa? Dengan membacanya, dengan mempelajari maknanya, dengan mengamalkannya, dengan membelanya, ya, dan lain sebagainya. Itu nasihat bagi Al-Quran. Demikian seterusnya. Nah, maka makna nasihat di sini, wa idzastansahaka, apabila saudara muslimmu tersebut meminta nasihat kepadamu, fansahu, maka hendaklah engkau nasihati. Itu maknanya lebih umum, lebih luas daripada nasihat yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Contoh misalnya, ya, teman kita punya hotel misalnya, atau adalah saudara kita yang punya hotel, ya, dia seorang muslim. Kemudian kita masuk di hotel tersebut menginap misalnya, satu keluarga, ya, kita masuk di hotel tersebut menginap. Kemudian di pagi harinya kan kita biasanya check out itu jam 2, ya. Di pagi harinya kita jalan-jalan bersama keluarga. Kemudian sebelum kita keluar AC kita matiin, lampu kita matiin gitu kan. Ya, kemudian kita keluar, ya, karena kita mengharapkan jangan sampai biaya operasional saudara kita itu lebih besar,
ya kan banyak di antara kita, udahlah, udah bayar ini, biarin aja AC-nya nyala, biarin aja lampunya nyala. Nah, maka kata para ulama, ya, kalau seorang menginginkan nasihat kepada saudaranya, ya itu yang dia lakukan tadi, dia matikan AC-nya, dia matikan lampunya. Contoh lain misalnya, ya, teman kita minjamin kita mobil, muslim, ya, minjamin kita mobil misalnya, ya, ini pokoknya mobil sehari bayar 1 juta, ya, pokoknya resiko semua pemilik yang tanggung, pokoknya tinggal pakai aja, paling isi bensin gitu kan, isi bensin dan tol bayar sendiri, ya. Kemudian kalau ada kerusakan, udah biar pemilik yang tanggung, misalnya seperti itu misalnya, ya. Nah, ada orang, ya, yang karena mentang-mentang sudah bayar, udah dihajar sama dia, ya, udahlah ketemu lubang dihajar gitu, udah sudah bayar ini, resiko pemilik yang tanggung, kan seperti itu, ya. Tapi orang-orang yang menginginkan nasihat, ya, menginginkan nasihat atau kebaikan kepada saudaranya, maka dia perlakukan mobil itu seperti miliknya sendiri. Atau kalau perlu ketika dia mau kembalikan mobil itu, dia cucikan terlebih